Assalamualaikum, kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Singosari yang akan membahas tentang sistem saraf dan hormon. Saya Welinda Arniska Udimanai, nomor absen 30. Saya Aufa Tifanur Khalillah, nomor absen 4. Nama saya Naura Haini Samaita, nomor absen 23. Nama saya Torik Fadil Sauki, absen 34. Sebelum kita membahas tentang hormon dan saraf, nyamanin posisi dulu yuk. Disimak ya. Sistem syaraf merupakan jaringan kompleks yang berperan penting dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem syaraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Simak lebih lengkap pembahasan mengenai sistem syaraf pada manusia berikut ini. Ada mekanisme gerak sadar dan refleks. Yang pertama kita bahas gerak sadar dulu yuk. Gerak sadar atau biasa adalah gerak yang terjadi dengan sengaja atau sadar. Dorongan yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalur yang panjang. Baganya terdiri dari impulse menuju reseptor atau sensori, lalu menuju sensori nerve, lalu ke otak, lalu ke motor saraf, dan yang terakhir ke efektor atau otot. Susunan sistem saraf pusat. Yang pertama ada saraf otak, yang terdiri dari cerebrum atau otak besar, lalu brainstem, diencephalon, cerebellum, biasa disebut otak kecil. Yang kedua ada sel saraf neuron yang terdiri dari dendrit, badan sel atau the cell body, dan akson. Yang terakhir atau yang ketiga adalah sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang itu kelanjutan dari medula oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. Panjang sumsum tulang belakang sekitar 42 cm sampai 43 cm. Yang terakhir, kita akan membahas fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Aku mau tanya dong, mengapa tanggapan atau reaksi yang terjadi pada gerak refleks lebih cepat dibanding reaksi pada gerak sadar? Apa bisa terjadi seperti itu? Tanggapan yang kita lakukan dalam gerak refleks, misal gerak mengangkat kaki saat terkena duri akan lebih cepat. Hal ini karena gerak refleks terjadi melalui perjalanan impuls yang pendek. Rangsangan yang diterima oleh reseptor dihantarkan ke saraf pusat. Nah, dalam saraf pusat, impuls tersebut tidak diolah. Tanggapan akan langsung dikirim ke efektor. Oleh karena itu, gerak refleks terjadi dengan cepat karena impuls yang masuk tidak diolah terlebih dahulu oleh saraf pusat, tapi diolah terlebih dahulu oleh neuron konektor dan tanggapan langsung dikirim bagian efektor. Terus gangguan apa aja sih yang bisa terjadi pada sistem saraf? Jadi Welinda, ada beberapa contoh, yaitu gagal otak, stroke, dan epilepsi. Gagal otak itu hilangnya fungsi otak sementara, biasanya disebabkan oleh cedera yang relatif ringan pada otak, belum tentu terkait dengan ketidaksadaran. Gagal otak adalah salah satu bentuk cedera otak traumatis yang paling umum dan kadang-kadang disebut cedera otak traumatis ringan. Contoh berikutnya ada stroke. Stroke, gangguan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba akibat pengurangan aliran darah ke beberapa bagian otak atau dari pendarahan intrakranial. Bisa mengakibatkan kelumpuhan sementara atau abadi pada satu atau kedua sisi tubuh. Lalu bisa juga kesulitan dalam berbicara. Selanjutnya ada epilepsi. Nah, kalau epilepsi ini gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang mendadak dan berulang yang disebabkan oleh tidak adanya atau berlebihannya pensinyalan sel-sel saraf di otak. Jadi, gerak refleks terjadi lebih cepat karena impuls yang masuk tidak diolah terlebih dahulu oleh saraf pusat, tapi langsung dihantarkan oleh neuron konektor dan tanggapan langsung dikirim ke bagian afektor. Gangguan sistem saraf yang bisa terjadi adalah gagal otak, stroke, dan epilepsi ya. Aku juga mau tanya dong. Boleh, tanya apa, Fa? Kalau perempuan lagi menstruasi, itu kok bawaannya pengen marah terus. Habis marah, bisa tiba-tiba nangis, terus seneng. Itu kenapa ya? Kayaknya aku tahu deh.
Mau dijelasin nggak? Wah, mau dong. Jadi begini, Fa. Perubahan emosi yaitu tiba-tiba marah, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih saat menstruasi disebabkan oleh naik turunnya kadar hormon dalam tubuh. Oh, aku mau tanya, ada perbedaan nggak sih cara kerja hormon antara wanita dan pria? Jadi begini, Alfa. Pada pria dan wanita memiliki hormon yang sama, yaitu hormon testosteron dan estrogen. Yang membedakan kedua hormon tersebut hanyalah dominan, di mana hormon testosteron pada pria lebih dominan daripada wanita, dan sebaliknya hormon estrogen lebih dominan pada wanita ketimbang pada pria. Cara kerja kedua hormon tersebut itu tidak berbeda. Cara kerjanya hormon tersebut dimulai dari adanya rangsangan, kemudian dilanjutkan menuju otak melalui saraf. Selanjutnya, otak memberikan sinyal kepada kelenjar hormon untuk memproduksi hormon. Setelah itu, hormon akan dikeluarkan dan ditransfer menuju plasma darah melalui pembuluh darah dan akan disalurkan menuju organ yang dituju untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan. Terus, apa aja sih gangguan hormon itu? Pada dasarnya, banyak sekali gangguan atau penyakit pada hormon, tetapi aku akan memberikan beberapa saja. Yang pertama, penyakit Addison yang disebabkan oleh kurangnya hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami gejala, yaitu sering kelelahan, mual dan muntah, perubahan warna kulit, tidak tahan terhadap suhu dingin, dan penurunan nafsu makan. Yang kedua adalah hipotiroidisme, adalah kondisi ketika kelenjar tiroid terganggu dan tidak bisa menghasilkan hormon yang cukup. Kondisi ini menyebabkan tubuh mulai lemas, sembelit, tidak tahan terhadap suhu dingin, sering mengantuk, dan kulit kering. Yang ketiga, dan yang terakhir untuk contohnya, yaitu diabetes mellitus, adalah penyakit yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin tersebut dengan baik. Gejalanya yaitu 1. Rasa haus atau lapar yang berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual dan muntah, berat badan naik, dan yang lain-lain. Nah, kan tadi sudah membahas antara sistem saraf dan sistem hormon. Sekarang saya akan membahas perbedaannya. Jadi, di sistem saraf adalah sistem yang terdiri atas rambut saraf yang tersusun oleh sel-sel saraf yang saling terhubung. Sedangkan sistem hormon adalah suatu sistem yang terdiri atas jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Itulah pembahasan yang dapat kita bahas. Jika ada salah kata, pengucapan, atau penjelasan materi, mohon koreksinya di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.